Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 5 pelajaran 10. Nah, di pelajaran 10 ini kita nanti akan membahas kisah teladan Luqman, ya. Siapa itu Luqman? Apa sih kisah teladannya? Nah, nanti kita akan bahas. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, siapa sih Luqman itu? Iya, siapa? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia bukan seorang nabi, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Wah, luar biasa ya. Seorang yang biasa tetapi nasihat-nasihat kepada anaknya tercantum dalam Al-Qur'an. Masya Allah, begitu Allah memilih orang soleh untuk bisa kita contoh dan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran darinya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, Luqman adalah anak dari Bawra bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Daud dulu belajar kepada Luqman. Luar biasa ya. Nah, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim pada saat itu. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu luar biasanya kesabaran Luqman ini ya. Luqman banyak bersyukur. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana contoh syukur yang telah dilakukan oleh Luqman sebagai orang yang soleh, yang nasihat-nasihatnya kepada anaknya tertera dalam Al-Quran. Iya, anak-anak perhatikan dan bacalah Al-Quran berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nah, artinya وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, anak-anak semuanya, dari ayat tersebut ya, bisa kita ambil pelajaran dari surah Luqman ayat 12 itu. Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah.
Apa sih hikmah itu? Hikmah itu apa? Ya, kata-kata bijaksana yang semuanya penuh dengan pengajaran-pengajaran dan tauladan, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Masya Allah, benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak semuanya, nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Ya, sebagaimana dalam surah Luqman ayat 13 berikut ini. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa arti mempersekutukan Allah? Ada yang tahu di sini anak-anak semua? Iya, benar ya. Mempersekutukan Allah ialah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan, kemudian mereka sembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan, lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu dipuja-puja dan disembah-sembah. Nah, itu artinya syirik. Jadi syirik tadi apa? Iya, menyerupakan sesuatu dengan Allah. Tidak boleh ya. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, sehebat apapun matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Masya Allah. Semoga kita selalu dalam keimanan dan keislaman dan dijauhkan dari kesyirikan ya. Amin. Nah, anak-anak semuanya, barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, yaitu Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang, ya, itu makna zalim. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita harus benar-benar taat, ya, kita harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taat, ya, karena dengan taat Allah akan memberikan kita nikmat dan selalu mengasihi kita, menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, bagaimana sikap kebiasaan anak-anak? Insyaallah aku selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlaku syirik ya. Luar biasa anak-anak. Semoga kita selalu istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Amin. Nah, yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman ayat 18 berikut ini.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu atau wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, anak-anak semua, kita nggak boleh sombong ya. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surah Luqman ayat 18 di atas yang tadi adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, kemudian berjalan di muka bumi dengan angkuh, kemudian membanggakan diri sendiri. Ya, kita harus bersikap tawadhu, rendah hati, tidak boleh sombong. Karena sombong bukan ajaran Islam. Islam sangat melarang perilaku sombong. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu dengan mengucapkan salam sambil menyapa, "Hai, apa kabar?" atau "Assalamualaikum, gimana kabarnya?" Jangan ta'ajub terhadap orang lain atau angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Nggak boleh ya. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan solihah, Bapak yakin kalian pasti semua rendah hati. Walaupun kita sudah paham, walaupun kita pintar, tapi jangan pernah kita membanggakan kepintaran kita, kemudian lantas kita merendahkan orang lain. Tidak boleh ya anak-anak semuanya. Kita harus tetap rendah hati, karena semua rendah hati akan berakibat baik. Nah, sekarang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Seram ya. Kita kan gak mau ya dibenci oleh Allah. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Kalau kita sombong dan angkuh, Allah benci sama kita. Na'udzubillah. Kita harus menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, yaitu dengan rendah hati. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan bacalah surah Luqman ayat 17 berikut ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah, ya. Ini sholat ya. Bersabarlah. Kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, dalam Quran surah Luqman ayat 17 tadi, bagaimana sekarang anak-anak bersikap? Iya, Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Na'udzubillah, serem ya. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan berikut ini. Misalnya perbuatan baik apa? Iya, rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, ya. Mau pergi sekolah, cium salam orang tua, dicium tangannya, ya. Kemudian berdoa dengan kerendahan hati kepada Allah.
Kemudian apalagi sih sikapnya? Iya, seperti hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Misalnya ya, ketika sampai di sekolah kita salam kepada ibu guru atau bapak guru, kemudian cium tangannya. Ketika bapak ibu guru meminta kita ke depan untuk mengerjakan soal atau apapun, ya kita harus ke depan untuk memenuhi kewajiban kita. Atau misalnya papan tulisnya sudah kotor, maka dengan senang hati kita bersihkan. Masya Allah, luar biasa anak-anak semua ya. Apalagi sih Pak, misalnya rajin mengaji, kemudian rajin belajar, semua itu adalah perbuatan baik, luar biasa. Apalagi sih Pak, ya misalnya di sini berangkat ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, kemudian menjaga kebersihan, bertutur kata yang baik, sopan ya, tidak dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang merendahkan orang lain. Nah, anak-anak semuanya, kita harus mencontoh perilaku tersebut ya. Kemudian mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, baik itu PR dari sekolah misalnya, atau dari keluarga ya. Nah, anak-anak semua yang soleh dan solihah, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Jangan suka menunda-nunda ya, karena kalau kita suka menunda-nunda berarti kita sudah menumpuk kesengsaraan. Nauzubillah. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, mari kita hindari perbuatan buruk atau mungkar ya. Misalnya syirik atau menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, nauzubillah, membenci bapak dan ibu guru, ini harus kita hindari ya. Berkelahi apalagi, astagfirullah, mencuri serta berkata kasar dan kotor, maka itu hendak kita buang jauh-jauh perilaku tersebut ya. Hendaklah selalu bersikap sabar. Nah, ini bagus. Sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Walaupun banyak orang berbuat buruk, jangan sampai kita terpengaruh juga untuk ikut berbuat buruk. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana sikap kebiasaan anak-anak? Insya Allah aku selalu sabar berbuat kebaikan dan menjauhi yang buruk. Mantap ya. Nah, pelajaran yang perlu dipetik di sini adalah, insya Allah aku bisa menceritakan tentang Luqman. Siapa sih Luqman? Ya, minimal kita bisa menceritakan apa nasihat dari Luqman kepada anaknya ya, karena ini sangat berguna untuk kita semua. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, mari kita lihat rangkuman dari pelajaran ini ya. Yang pertama, Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Luqman seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Masya Allah. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan bagaimana contoh teladan kepadanya. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah, tidak berlaku syirik atau menyekutukan Allah. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Mari kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bijaksana, yang rendah hati. Masya Allah. Nah, sekarang tugas, insya Allah anak-anak bisa melaksanakan tugasnya ya. Yang pertama, tulislah Quran surah Luqman ayat 17 tadi. Ada tadi ya. Nanti kalian lihat di buku. Tuliskan arti Quran surah Luqman ayat 17. Kemudian ceritakan nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 17. Bapak yakin kalian pasti bisa. Mudah sekali ya. Semangat. Nah, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jelas ya.
Jelaskan isi kandungan surah Luqman. Apa tadi kandungan surah Luqman? Nih ya, baca di rangkuman tadi ya, ada banyak di situ. Bagaimana Luqman seorang yang bijaksana menasehati anaknya dengan kata-kata yang luar biasa sehingga namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Apa saja nasihat Luqman kepada putranya? Tadi ada jelaskan ya. Yang paling penting tadi jangan berlaku syirik. Ada Bapak kasih bocorannya di situ ya. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan ya, kenapa dilarang menyekutukan Allah, kenapa dilarang untuk syirik ya. Itu semua sudah kita jelaskan. Ceritakan secara singkat tentang Luqman. Nah, nanti kalian ceritakan apa sih yang kalian tangkap dari kisah yang sudah kita ceritakan di awal tadi tentang Luqman. Luqman orang bijaksana, istimewa, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran gitu ya. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Ya jelaskan, karena dia bijaksana dan bla 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 gitu ya. Apa yakin kalian pasti bisa, insya Allah. Nah anak-anak semuanya, nah di sini nanti anak-anak semuanya pilih S setuju atau TS tidak setuju atau TT tidak tahu, nanti mana yang kalian ini di checklist ya. Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh yang mendapatkan hidayah dari Allah. Setuju atau tidak setuju? Pasti setuju ya, karena memang orang soleh. Luqman bukan seorang nabi tapi dia sangat mulia. Benar ya, Luqman bukan seorang nabi tapi saking mulianya Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Kemudian aku tidak suka dengan kisah Luqman. Astagfirullah, masa gak suka sih dengan kisah Luqman? Pasti tidak setuju ya. Kisah Luqman sangat baik untuk dibuat contoh. Iya, setuju lah pasti. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas apa saja yang diberikan kepada kita, pasti ya. Nah anak-anak semua, setelah kita mengisi pernyataan ini, sekarang bersama temanmu diskusikan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Kemudian sampaikan hasil diskusi tersebut di depan teman-teman yang lain. Jadi nanti dalam tugas kelompok ini, anak-anak semuanya berdiskusi tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, nanti kalian sampaikan di depan teman-teman kalian. Luar biasa ya. Oke? Iya. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, alhamdulillah ya. Sampai di sini pelajaran kita di pelajaran 10 ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan tentunya mendapatkan hikmah dan pelajaran yang baik dan tidak menyekutukan Allah. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.